Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yola Admirita, NKM 39 kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kurniawan MPD. Nah, macam-macam topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga ada manajemen perguruan tinggi. Dan yang keempat ada dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Masuk ke topik pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau mempercaya sarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua ada mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, menurut Idrajit dan Djoko Pranoto pada tahun 2006 halaman 4, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Di sini ada terdapat bagan yang dimana menunjukkan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi sendiri terbagi menjadi dua, ada pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Nah, pendidikan akademik sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu program sarjana dan program pasca sarjana. Nah, untuk program pasca sarjana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu program magister dan program doktor. Kemudian pendidikan profesional itu terbagi menjadi empat. Yang pertama program diploma 1, kemudian program diploma 2, kemudian program diploma 3, dan program diploma 4. Selanjutnya ada konsep perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdiri seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Nah, penelitian merupakan kegiatan telaah saat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Nah, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama ada akademi. Akademi sendiri merupakan penyelenggaraan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau tertentu. Kemudian ada politeknik. Nah, politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi sendiri menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat ada institut. Institut juga menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang terakhir ada universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Selanjutnya ke topik kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2012 serta Permendikti. Nah, yang kedua ada teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama, universitas, dan jenjang kedua, yayasan. Selanjutnya topik ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi.
Menurut Idrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Kemudian ada kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri memiliki fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga ada penggerakan atau activating. Penggerakan sendiri memiliki tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selanjutnya topik keempat, dimensi makna perguruan. Yang pertama, dimensi. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dinamis etis dari makna perguruan tinggi. Kemudian dimensi keilmuan. Nah, dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam program pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Nah, proses pembelajaran umumnya bersifat formal, sebaliknya pendidikan adalah proses penyimpanan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, dimensi sosial. Nah, penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Nah, melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokratis ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Yang kelima ada dimensi korporasi. Nah, perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Topik terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dengan tingkatan berbeda pada budaya masyarakat Indonesia. Nah, ada 4 aspek globalisasi yang yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tapi tampaknya tidak akan lama kekuatan dan gejalanya tidak dapat ditemukan. Nah, bagi perguruan tinggi, globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkungan baru. Dan yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, tantangan pada pendidikan online. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai topik yang ke-6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.